Assalamualaikum, saya Dr. Itna dari Palangkaraya. Bagaimana kita tahu kalau kita penderita TBC? Apakah dengan pemeriksaan dahak atau dengan foto ronsen? Seorang bunda bertanya, dia diminta pemeriksaan dahak saat di puskesmas, tapi saat di rumah sakit malah diminta foto ronsen. Dia bingung, bagaimana sih kita tahu kalau kita ini menderita TBC? Jadi dilihat dulu, kita perlu diperiksa enggak? Kalau kita ada gejala ke arah TBC, batuk lama, penurunan berat badan, keringetan, keringat dingin, nafsu makan kurang, tambah lemes, itu ke arah gejala TBC paru, mari kita periksa. Atau kita serumah dengan yang terdiagnosis TBC, yang sedang diobatin TBC, maka kita juga sebaiknya diperiksa. Pemeriksaan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pertama, misalnya di puskesmas. Bisa dilakukan pemeriksaan dahak. Kalau pemeriksaan dahaknya didapatkan kuman TBC di dahaknya, maka nggak rumit lagi, nggak susah lagi, bisa langsung diobatin TBC. Tapi tidak semua pasien TBC itu didapatkan positif di pemeriksaan dahaknya. Perlu jumlah kuman tertentu, perlu jumlah kuman yang banyak sampai dia bisa nyangkut di dahaknya untuk bisa memberikan hasil positif. Jadi banyak pasien yang bergejala TBC tapi pemeriksaan dahaknya negatif. Nah, pada kasus seperti itu maka diperlukan bantuan. Kalau di rumah sakit kita punya modalitas foto ronsen. Pada foto ronsen dia bisa lebih sensitif melihat TBC dibandingkan dahak. Jadi banyak pasien yang setelah dironsen ancur-ancuran parunya rusak, tapi sebelumnya dia bolak-balik diperiksa, pemeriksaan dahak selalu negatif. Ada juga pertanyaan, dok, kenapa saya didiagnosis TBC padahal pemeriksaan dahaknya negatif? Nah, itu tadi, ketika di foto ronsen bisa terlihat lebih sensitif untuk melihat TBC. Walaupun sekali lagi gambaran foto ronsen itu ada yang khas sekali, oh ini loh TBC, tapi ada juga yang kok ini mirip dengan bronkitis, ini mirip dengan pneumonia, ini mirip dengan tumor. Jadi penyakit itu ada yang gejalanya khas sekali, mudah untuk mendiagnosisnya, tapi ada juga yang ini kok ya gejalanya tidak khas. Maka dari itu ketika memang kita agak kesusahan untuk mendiagnosis TBC, maka memerlukan pelayanan spesialistik. Silahkan ke dokter paru terdekat. Demi Indonesia bebas TBC. Salam.